Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menuntut kepercayaan masing-masing. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat mengolah data dalam bentuk diagram batang. Yang kedua, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Tahukah kalian bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Coba perhatikan permasalahan berikut. Banyak telur dalam 5 kandang disajikan sebagai berikut. Kandang 1 berisi 25 telur. Kandang 2 berisi 35 telur. Kandang 3 berisi 45 telur. Kandang 4 berisi 40 telur. Dan kandang 5 berisi 50 telur. Permasalahan tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut. Pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari materi menyajikan data dalam bentuk tabel. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel? Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Pertama, kita membuat tabel kosong dan kolom pertama kita isi dengan kandang. Dan kolom kedua diisi dengan banyak telur. Pada kolom kandang, kita tulis 1-5 karena ada 5 kandang. Kandang 1 berisi 25 telur. Kandang 2 berisi 35 telur. Kandang 3 berisi 45 telur. Kandang 4 berisi 40 telur. Dan kandang 5 berisi 50 telur. Jadi jumlah telurnya adalah 195. Diagram batang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bidang statistika, diagram disajikan untuk menyampaikan informasi berupa data yang memuat informasi tertentu. Dengan menggunakan diagram batang, penyampaian informasi atau data dapat dengan mudah dilaksanakan pembaca. Sebelum kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang, kita harus tahu apa itu diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu jenis diagram yang menyajikan data dalam bentuk bar atau persegi panjang. Diagram batang biasanya digunakan untuk melihat nilai dari suatu data dalam suatu waktu tertentu atau suatu jenis data yang dapat dikelompokkan atau dikategorikan. Untuk menggambar diagram batang, diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar untuk menyatakan kategori atau waktu, dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai dari suatu data. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas, atau disebut bar. Setiap bar harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel satu dengan yang lainnya. Panjang pendeknya bar dalam diagram batang mewakili nilai atau data tertentu. Perhatikan contoh soal berikut. Terdapat nilai UAS
pelajaran matematika kelas 7 dari 40 siswa, dan kita akan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Sebelum menyajikan data dalam bentuk diagram batang, kita harus mengubah data tersebut ke dalam bentuk tabel. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita harus mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Jika kita perhatikan contoh soal, nilai UAS terendah adalah 70 dan nilai UAS tertinggi adalah 100. Artinya, nilai yang harus kita tulis di tabel adalah 70 sampai 100. Kita buat dulu tabel kosong. Kolom pertama kita isi dengan nilai dan kolom kedua kita isi dengan banyak siswa. Tulislah nilai yang telah kita urutkan tadi ke dalam tabel tersebut dari 70 sampai 100 dengan selisih 5. Kita perhatikan, banyak siswa yang mendapat nilai 70 adalah 1, 2, 3. Yang mendapat nilai 70 ada 3 siswa. Yaitu siswa yang mendapat nilai 75. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 siswa yang mendapat nilai 75. Kemudian siswa yang mendapat nilai 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siswa yang mendapat nilai 80. Kemudian yang mendapat nilai 85 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang mendapat nilai 90 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa yang mendapat nilai 90. Nilai 95 ada 1, 2, 3, 4. Nilai 100 1, 2, 3. Jadi ada 3 siswa yang mendapat nilai 100. Dari tabel tersebut, kita bisa membuat diagram batang. Yang pertama, buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar diisi dengan nilai siswa. Tulislah banyaknya siswa pada sumbu tegak. Gambarlah bar pada nilai setinggi banyaknya siswa sesuai pada tabel. Pada tabel nilai 70 banyak siswanya adalah 3. Jadi bar dinilai 70 setinggi 3. Kemudian nilai 75 banyak siswanya adalah 6. Jadi barnya setinggi 6. Kemudian yang mendapat nilai 80 ada 7 siswa. Nilai 85 siswanya sebanyak 9. Nilai 90 ada 8 siswa. Nilai 95 4 siswa dan 100 ada 3 siswa. Ini adalah diagram batang dari contoh soal tersebut. Selanjutnya, mari kita mengerjakan soal latihan.
Jangan lupa di screenshot ya. Demikianlah penyampaian materi pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat anak-anak pahami